Terima kasih pada hari ini Tuhan kami boleh bersama-sama berkumpul di rumah Tuhan. Kiranya Bapa berkati kami yang ada di rumah Tuhan ini Tuhan. Demikian juga memberkati setiap anak-anakmu yang mungkin saat ini ada halangan dan tidak datang ke tempat ini. Kami akan percaya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kau menjamah Tuhan sehingga boleh mereka minggu depan boleh bersama-sama bersama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami saya memulai ibadah ini dengan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Masih siap membantu amin. Mari kita nyanyikan Yesus kasih jiwaku.
Tuhan bagi setiap pribadi kami. Kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau Tuhan. Bapa, kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih atas kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan hari lepas hari Tuhan. Tiba saatnya pada hari ini dengan cuaca yang indah kami berkumpul Tuhan. Tempat ini kami percaya 1, 2, 3 anak Tuhan yang berkumpul dalam nama Tuhan. Tuhan hadir tengah-tengahnya Tuhan. Terima kasih urapi setiap pribadi kami. Saatnya kami akan membaca dan merenungkan kebenaran dari firman Tuhan. Biarlah benih-benih firman yang ditabur pada hari Tuhan bisa menjadi rema dan bukan hanya lewat begitu saja, tapi jadikanlah firman-Mu bisa tumbuh berakar dan berbuah Tuhan dalam setiap hati kami, agar kami bukan hanya sebagai pendengar, tetapi jadikanlah kami sebagai pelaku firman Tuhan di tengah-tengah masyarakat, dan hanya nama Tuhan Yesus memuliakan Tuhan. Berkati hamba-Mu dan berikanlah hamba hikmat Tuhan, agar apa yang berkatakan pada hari ini Tuhan bisa menjadi berkat buat sesama Tuhan. Sejauh mana firman-Mu terdengar Tuhan, berkatilah setiap mereka anak-anak Tuhan yang mendengarkan kebenaran di firman ini. Biarlah firman ini bisa menjadi rema, bisa memberkati setiap hati mereka, agar firman ini bisa bertumbuh dalam iman hati mereka masing-masing Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Masih ada sukacita, amin. Kita ada 5 ya. Ada walima, orang Jawa bilang ada walima. Baik, langsung saja kita buka kitab kita dalam Roma. Kita buka kitab kita Rasul Paulus di Roma pasal 3 ayat yang ke-23. Yang sudah dapat bilang amin. Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-23. RM Perjanjian Baru Pasal Roma pasal 3 ayat yang ke-23. Saya ulangi, Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-23. Yang sudah dapat bilang amin. Kita bangkit berdiri sama-sama Bapak Ibu. Dengan iman kita baca sama-sama 1, 2, ya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu. Seperti yang kita tahu bahwa dahulu kala hubungan antara manusia dengan Tuhan itu sangat damai, itu sangat intim sekali. Pada masa kehidupan dari manusia pertama yaitu manusia pertama yaitu Adam apa Agus? Adam apa Agus Bapak Ibu? Kok kok ngelek kayak tidak yakin dengan Alkitabnya sendiri? Yaitu Adam. Pada masa itu bagaimana dosa belum ada pada masa itu. Bagaimana dulu hubungan antara manusia dengan Allah itu sangat dekat, sama seperti seorang anak dengan bapaknya. Contoh-contoh kalau ada orang beribah nih, Bapak, Tuhan aku mau ini dong, oh silakan. Tuhan aku mau kelana dulu, oh silakan. Oh Tuhan aku mau ini, oh silakan. Begitu dekatnya hubungan antara Adam dengan Allah. Oleh sebab itu singkat cerita, karena dosa, hubungan antara Tuhan dan manusia itu terputus. Bagaimana dulu antara hubungan Allah dengan manusia itu dipatahkan semua oleh karena dosa apa Bapak Ibu? Dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa karena dia memakan buah pengetahuan atau buah langsat? Buah pengetahuan. Nah, karena sifatnya Hawa itu tadi gampang dikelabui oleh namanya iblis yang menjelma sebagai udang. Udang apa ular? Ular. Karena Hawa begitu dikecoh dengan ular yang sebenarnya adalah iblis. Jadi Hawa itu digoda Bapak Ibu. Hawa, ini buah nih kalau kamu makan, kamu bisa sama dengan Allah. Singkat cerita, dengan sedemikian rupa mereka adegan macam itu tadi, Hawa juga menggoda Adam. Adam, ya yalah kita makan buah itu. Kalau kita makan buah itu kita sama dengan Allah. Jadi kita serupa dengan Allah.
Singkat cerita mereka jatuh dalam dosa. Seperti yang kita kenal bahwa dosa pertama adalah dosa keturunan dari seorang Adam dan Hawa. Akan tetapi singkat cerita seiring berjalannya waktu, karena kasih Tuhan kepada kita, maka Tuhan turun dari surga untuk mengaruniakan anaknya yang tunggal agar setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, yang kita kenal dengan nama Yesus. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, saya mengambil tema pada hari ini yaitu adalah kebaikan Tuhan. Apa Bapak Ibu? Kebaikan. Dengan iman kebaikan Tuhan. Mari kita baca di pasal yang ke-28. Mari kita baca sama-sama di ayat yang ke-28. Pasal yang ketiga ayat yang ke-28. Kita baca sama-sama 1, 2. Ya, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman. Amin. Karena Yesus tadi yang turun dari surga untuk menebus dosa kita dengan karya penebusan di atas kayu salib, sehingga hubungan antara manusia dengan Allah diperdamaikan. Saya ulangi, karena kasih Tuhan kepada kita atas karya penebusan di atas kayu salib, jadi hubungan antara manusia dengan Allah diperdamaikan. Bagaimana dulu ketika kita tahu, saya seringkali mengucapkan kepada Bapak Ibu Saudara, pada zaman dulu bangsa Israel, kalau mereka mau menghapus dosa, mereka harus mempersembahkan korban bakaran. Orang kaya boleh menggunakan lembu atau sapi, untuk orang kelas menengah boleh menggunakan kambing atau domba, untuk orang miskin bisa menggunakan burung perkutut atau merpati. Sedemikian rupa. Coba Bapak Ibu Saudara baca lagi di rumah di kitab Keluaran. Di Keluaran Imamat disebut dengan jelas dikatakan bahwa kalau kamu berbuat dosa, kamu harus gini, harus dombanya yang begini, tidak cacat dan tidak bercela, harus jangan segala macam. Tata caranya sedemikian rupa diatur oleh Tuhan di situ. Akan tetapi singkat cerita, karena kebaikan Tuhan tidak mau hubungan antara manusia dengan Allah itu rusak. Amin. Karena kebaikan Tuhan kepada setiap pribadi kita, Tuhan turun dari surga agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu Bapak Ibu Saudara, pengampunan dosa pada masa itu menggunakan darah. Oleh sebab itu kenapa seringkali Yesus disebut sebagai anak domba? Karena pada masa itu kalau kita mau mempersembahkan korban bakaran Tuhan, kita harus mempersembahkan darah itu tadi. Amin. Paham ya sampai sini, paham ya? Oleh sebab itu kita butuh kasih karunia dari Tuhan. Jangan sampai semata-mata penebusan Tuhan di atas kayu salib hanya stop di begitu saja. Bukan berarti karena dosa Bapak Ibu Saudara diampuni oleh Tuhan, Bapak Ibu dengan bebas melakukan dosa. Oh, bukan seperti itu maksudnya. Karena kasih karunia Tuhan kita boleh ada sampai hari ini. Bapak Ibu Saudara, pada zaman dulu kalau ada orang yang sembarangan di bait Allah langsung mati. Singkat cerita, pada zaman dulu bangsa Israel kalau dia mau pengampunan dosa, ada satu imam yang ditunjuk oleh bangsa mereka untuk menjadi penatua di sana. Jadi pada masa itu kalau dia melakukan hubungan khusus dengan Tuhan, dia masuk ke bait Allah. Dia masuk ke bait Allah, dan kalau seumpamanya dia cacat atau berbuat dosa pada hari sebelumnya, dia langsung mati. Contoh dari teras nih, teras langsung bait Allah. Kalau dia cacat atau dia berdosa, dia mati. Cacat dalam arti bukan fisik ya, kerohanian. Dia berbuat dosa, dia melangkah langsung mati. Oleh sebab itu pada zaman dahulu, hampir satu sebelum imam-imam itu mau masuk ke bait Allah, kemah suci, maksud saya kemah suci pada perjanjian lama zaman dulu, masuk ke kemah suci, kaki mereka itu diikat Bapak Ibu, agar kalau mereka mati di dalam, mereka bisa ditarik dasarnya. Sedemikian rupa khususnya sangat astral sekali sepertinya, seperti yang kudus banget gitu, suci sekali tempat itu. Sebab itu pada zaman sekarang saya sedih Bapak Ibu, kalau sampai ada orang yang gereja sedemikian rupa besar, sedemikian rupa pintunya terbuka lebar buat orang-orang siapa aja boleh datang, karena permasalahan dunia, karena kepentingan pribadi, sehingga dia meninggalkan Tuhan. Kita lupa bahwa kebaikan Tuhan itu sangat dinyatakan atas kita. Kebaikan Tuhan itu sangat-sangat baik bagi kita, sangat dinyatakan bagi kita. Kita boleh ada sampai hari ini, kita boleh bernapas, kita boleh bertemu satu sama lain, itu karena kemurahan Tuhan.
Seringkali terjadi kasus ketika orang tidur malamnya, paginya lupa bangun. Artinya, pada saat ini itu karena kebaikan Tuhan. Kita boleh ada apapun yang terjadi atas diri kita, itu tidak semua keluar dari skenario-nya Tuhan. Saya ulangi, apapun yang terjadi pada diri kita, itu sama sekali tidak keluar dari skenario-nya Tuhan. Masalah boleh datang. Siapa di sini yang punya masalah, Bapak Ibu? Halo? Siapa yang di sini punya masalah? Oh, Mama Bujang tak ada masalah kayaknya. Kita semua pasti punya masalah masing-masing, Bapak Ibu. Saya punya masalah yang berbeda, Bapak Kimpang punya masalah yang berbeda, Mama Ulan punya masalah yang berbeda. Di setiap masalah ya juga ada pergumulan, entah itu tentang masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, masalah keuangan, atau bahkan tantangan dalam pelayanan. Itu juga menjadi pergumulan bagi saya sampai hari ini, yaitu tetapi dari pergumulan itu tadi itu tidak membuat kita merasa down. Amin. Setiap masalah boleh datang. Kita semua pasti punya masalah masing-masing. Akan tetapi bukan seberapa besar masalah yang datang kepada kita, tetapi dengan siapa kita melaksanakan masalah tersebut. Ada suatu kisah, Bapak Ibu, bisa didengarkan. Ada suatu kisah dari seorang anak kecil dengan bapaknya. Suatu ketika anak kecil ini tadi bertanya sama bapaknya, Papa, Tuhan itu sebesar apa ya? Saya ulangi, Papa, Tuhan itu sebesar apa ya? Nah, dengan hikmat bapaknya bilang, coba kamu ke atas, lihat ke atas, itu ada pesawat. Pesawatnya besar enggak? Kok pesawatnya kecil? Kecil itu apa pesawatnya? Kok Tuhan kecil ya? Singkat cerita, anak itu memiliki pemikiran bahwa Tuhan itu kecil, ibaratnya Tuhan itu adalah pesawat. Pesawat kalau dari jauh kan kecil, Bapak Ibu ya. Singkat cerita, besoknya bapaknya membawa anaknya itu tadi ke bandara. Ketika sampai di bandara, anak itu berkata, Papa, wow, besar juga ya pesawatnya ya. Dari kisah tadi kita boleh petik sebesar apanya Tuhan kepada kita, kebesaran Tuhan kepada kita tergantung seberapa dekat hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita jauh dari Tuhan, kita terasa tuh Tuhan jauh sama kita. Seakan-akan tuh Tuhan tuh tidak lihat kita, Bapak Ibu. Seakan-akan Tuhan itu meninggalkan kita. Seakan-akan yang manusia lain diperhatikan Tuhan, tetapi kita tidak. Kita seringkali merasa sendiri dalam setiap menghadapi suatu masalah. Akan tetapi bukan perihal masalah apa yang terjadi pada diri kita. 1000 masalah boleh datang kepada kita, 1000 tangan manusia boleh menjatuhkan kita sekalipun, akan tetapi kita perlu satu tangan Tuhan untuk membangkitkan kita dan mengubahkan hidup kita. Amin. Jangan sampai kita memiliki pemikiran Tuhan itu jauh sama kita. Bukan kita ya, bukan Tuhan yang jauh, tetapi kita yang menjauh. Ingat Bapak Ibu, kita menjadi orang Kristen, menjadi orang pilihan, bukan kita yang memilih Tuhan. Oh, aku mau masuk Tuhan Yesus saja lah. Oh, aku mau Tuhan yang lain lah. Bukan. Kita boleh sampai hari ini, kita memiliki komitmen untuk kenal dengan Tuhan, menjadi orang Kristen. Bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih kita. Jangan sampai kita memiliki pemikiran bahwa saya mau datang ke gereja karena saya mau lihat Yahudiana. Oh, jangan sampai. Saya mau datang ke gereja kalau yang datang cuma Pak Rio. Oh, jangan sampai kita memiliki pemikiran seperti itu. Jangan sampai kalau tidak ada gembalanya sekalipun lalu tidak ibadah. Itu artinya kita datang ke gereja bukan menghadap Tuhan, tetapi menghadap gembalanya. Itu suatu kesalahan, Bapak Ibu. Jadi datanglah dengan iman, mau datang hendak gembalanya, tetap ibadah. Karena pada dasarnya kita datang ke gereja itu datang kepada Tuhan. Amin. Oleh sebab itu, perkuatkan iman kita, jangan sampai kita memiliki pemikiran bahwa Tuhan jauh dari kita. Akan tetapi kita perbaiki diri kita pada 2 bulan tahun 2024 ini, kita koreksi diri kita masing-masing. Kita introspeksi diri. Sudahkah aku menjalankan perintah Tuhan? Apakah aku keluar dari jalurnya Tuhan? Seringkali banyak sekali orang-orang Kristen yang jatuh dalam dosa. Karena apa? Dia keluar dari jalurnya Tuhan. Ketika dia mengalami suatu masalah, seringkali kita dengar ada kasus bunuh diri. Seringkali kita dengar kasus ya orang-orang yang down, depresi, stres. Karena apa? Dia tidak mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Ketika dia menghadapi suatu masalah, tiba-tiba dia mentok pikirannya. Dia lupa ada kuasa, ada satu esensi yang besar yang selalu menyertai dirinya. Sebab itu kita andalkan Tuhan.
setiap permasalahan kita, pergumulan kita sekalipun, kita gantungkan semuanya ke dalam kasih Tuhan. Jangan sampai kita memiliki pemikiran, Tuhan, aku nih doa sampai mulut berbusa kok tidak dikabul-kabulkan. Kenapa setelah aku memilih Tuhan, kenapa setelah aku masuk Kristen, kenal Yesus, sering baca firman, kok sering jadi banyak sekali masalah dalam hidupku Tuhan? Keluargaku begini, keuanganku begini, oh bukan. Sebab itu adalah salah satu ujian dari Tuhan. Tuhan mau kita menikmati itu semua, menikmati proses. Karena Tuhan memproses kita berbeda-beda. Tuhan memproses saya berbeda. Saya begini. Tuhan memproses Mama Ulan begini. Dengan perjalanan mengenal Tuhan tuh kita punya backgroundnya masing-masing sendiri-sendiri. Itu adalah salah satu proses dari Tuhan. Jadi nikmatilah proses itu tadi. Jangan sampai kita memiliki pemikiran bahwa Tuhan jahat sama kita. Tidak. Bukan kita yang jahat sama Tuhan, tapi kita yang bukan Tuhan jahat sama kita, maaf, tapi kita yang jauh dari Tuhan. Sebab itu kita makin dekat sama Tuhan, bangunkan misbah doa dalam keluarga, terus jalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Ketika bangun pagi, kalau bisa jangan dulu cari HP, kita cari dulu Tuhan. Amin. Semakin dekat hubungan dengan Tuhan dan manusia itu dibenarkan karena iman, seperti di pasal yang ayat 28 tadi. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman. Kita boleh ada sampai bukan karena kekuatan kita, itu karena kasih setia Tuhan. Amin. Dan manusia pada masa itu dibenarkan karena iman sampai sekarang. Oleh sebab itu, milikilah iman yang tumbuh dalam Tuhan, terus berserah kepada Tuhan, tetap percaya dan tetap setia. Amin. Sekian renungan singkat dari saya. Mari kita bersatu dalam doa. Syukur buat hadirat Tuhan yang datang kepada setiap pribadi kami. Tuhan, bersyukur, terima kasih berkat Tuhan, berkat firman Tuhan yang datang kepada kami. Biarlah firman-Mu bisa menjadi terang bagi jalan kami Tuhan. Berkati setiap hamba-Mu, hamba-Mu Tuhan, apa yang mereka berkatakan, setiap kata demi kata, agar mereka bisa mengerti Tuhan, agar bisa menjadi berkat bagi sesama kami Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, ada tambahan dari Bapak Kimpa atau dari Ibu? Salut. Nah, Bapak Ibu, ini ya, ini kan sudah musim panen ya. Jadi beberapa jemaat juga sudah ada yang panen, ngetam, padi dan lain sebagainya. Nanti ibadahnya saya ganti hari malam aja ya, Minggu malam. Karena kalau pagi itu ada yang pangari itu kan biasanya orang punya angkutan hari, jadi diganti harinya. Orang tuh kadang milihnya pas hari Minggu, dan nggak apa-apa kalau mau kerja di pagi, nanti kita ibadahnya malam aja. Gitu. Ya. Minggu tapi malamnya. Kayak ini kan pagi. Nah nanti malamnya jam 6 kita ibadah. Jam 6 sudah di rumah ya? Di gereja. Di rumah. Atau di rumah? Di rumah. Di rumah jemaat. Nah, gimana Pak Kimpa? Rumah Pak Kimpa kan paling jauh. Pak Kimpa yang datang. Bisa nanti ke rumah nenek Cemot aja ya. Seperti biasa, markas. Rencananya kami kemarin. Atau giliran selama gilirannya tetap itu ini. Katanya hari Rabu. Kan ibadah rumah tangga kan lain Pak. Gini juga. Atau selama di ini. Atau gini aja. Hari Minggu ada kan? Jadi gini Pak sistemnya. Kalau hari Rabunya di rumah si A, berarti hari Minggu juga di rumah si A gitu Pak. Karena kita hari Minggu ibadah tempatnya hujan, nanti Rabunya juga Mama hujan. Gitu ya. Dosa repot-repot. Kita kasih aja cuma air putih udah. Rencana kami kemarin minggu ini mau masing-masing membawa persembahan panen pertama. Oh iya, seharusnya iya. Pertama kemarin tapi nggak ada yang datang. Tapi berarti begini ya, hari Minggu depan aja yang dibawa hasil panen pertama ya gitu ya. Yang makan nasi baru. Makan nasi baru boleh. Gilirannya nanti. Tapi kalau melahirkan nanti gimana? Ya maksudnya kalau bisa tuh kompak bersama. Kompak maksudnya Pak. Misalnya kan meskipun hari Minggu pagi malam ya, dibawanya misalnya ke rumah Mama Bujang, didoakan di rumah Mama Bujang gitu ya, maksudnya. Masing-masing bawa nasi dari sana sendiri. Iya, maksudnya buat suruh pasangan.
Puji Tuhan, udah mulai mengerti dan Pak Ulan. Itulah rencananya. Kalau pagi Pak biasanya kan noreng karet. Buat yang bayar aja. Udah datang bawa pulang. Datang-datang bawa ulat yang baunya indah woi gitu ya. Tuh tadi kebetulan banyak itu masaknya. Masing aja cuma orangnya tuh yang Tidak apa-apa. Pokoknya gimana baiknya jangan sampai memberatkan. Karena kita ini kan mau berdoa, jadi bukan hanya sekedar makan-makan dan sebagainya. Itu berkat yang kita nikmati di dalam Tuhan. sebenarnya sekedar makan. Iya. Gimana Kak Kimpa? Ya. Ngikut ya? Kok pasrah benar idenya? Malam Rabu malam tempat Mabujang, Minggu malam di tempat dia. Nah, iya. Nanti lagi ada bicara lagi nanti. Rabunya. Nanti kan kita bisa ada di grup Tapi jangan nanti di grup tuh. Kita bicara tentang Rabu aja nanti. hari Rabu. Kan hari Rabu kan ke rumah Pak Bujang ya. Nanti kita diskusi lagi aja lah hari Rabunya di rumah Pak Bujang gimana baiknya. Oke, Puja. Oke, Bapak Ibu terima kasih, semangat selalu ya. Jadi selama musim panen kita fit, kita putuskan ibadahnya di Minggu malam atau malam Senin. Ya, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah ini, terus kita akan naik ke dunia. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih atas kebaikan kemurahan Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih atas hari ini yang luar biasa bagi kami. Terima kasih ya Tuhan bagi semua anak-anak Tuhan yang sudah datang ke rumah Tuhan ini. Kiranya Bapa berkat dari Tuhan Yesus menyertai mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah menerima berkat. Haleluya. Amin. Kiranya mari kita berdoa dulu Bapak Ibu ya. Untuk Mama Ulan yang sudah memasuki hari untuk mau melahirkan. Semoga bayinya, ibunya diberkati Tuhan, proses kelahirannya Tuhan berkati, Tuhan sertai ya, dari
anaknya, bayinya, termasuk ibunya, Tuhan melindungi, menyertai dengan kesehatan, amin, dan proses kelahiran dengan kelancaran. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba bersyukur dan bersukacita ya Tuhan, pada hari ini kami berdoa bersama-sama ya Tuhan untuk Mama Ulan ya Bapak yang saat ini dalam memasuki proses kelahiran ya Bapak. Dalam nama Yesus, hamba berdoa ya Tuhan, Kau memberikan kekuatan, kelancaran, kesehatan untuk bayi beserta ibu Tuhan. Dalam nama Yesus, Kau memberkati Bapak ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam setiap apapun yang akan dihadapi nanti dalam proses kelahiran Tuhan, Kau menyertai ya Bapak. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, biarlah kehadiran Tuhan menyertai di sepanjang proses kelahiran dan masa-masa ini Tuhan. Dalam nama Yesus, Kau berikan kesehatan, kekuatan, kesabaran untuk Mama Ulan ya Bapak. Dalam nama Yesus, Kau memberkati Bapak, Bapak Apin Tuhan. Dalam nama Yesus, 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 dalam nama Yesus. Kebutuhannya Kau sertai dan cukupkan Tuhan. Setiap keluarga mereka akan semakin menjadi berkat untuk banyak orang tua. Melawat keluarga mereka Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, mereka yang terikat Tuhan berikan kelepasan. Dalam kasih karunia Tuhan menyertai bagi keluarga mereka Tuhan. Terima kasih keluarga mereka berserahkan dalam kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Dah turun dah.